Halo, selamat kalian berada. Hari ini saya akan mengajarkan sebuah sangat sederhana. Itu adalah creative destruction. Jadi setelah kita belajar thinking kreatif sampai pertemuan terakhir ini, kita tahu bahwa kreatif itu di aspek yang sangat banyak gitu ya, dari metodologi, kemudian bagaimana ya, menerapkan itu, ya, implementasinya terhadap komunikasi, dan juga gambaran-gambaran kecil bagaimana kreatif itu diasosiasikan dengan dari awal temuan ya dengan sesuatu yang cerdik gitu ya, ada campur-campurnya dengan ulasan honest gitu, karena kreatif itu selalu berhubungan dengan melanggar peraturan gitu. Kamu emergence ya, kemunculan hal yang baru yang tidak. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang disebut dengan kreatif itu juga apa namanya, keluar dari jalur bahasa kita. Diskursus, course kan mainstream ya, course itu artinya jalur utama, tapi ini discourse, jadi keluar dari jalur utama yang disebut dengan perubahan sosial. Ya, ada banyak hal yang di creative destruction itu hubungannya dengan uh, kalau kalian nonton film Thor yang baru, Love and Thunder, uh, suatu palu ini ada dua fungsi. Dia bisa menghancurkan, dia juga bisa membangun. Makanya Thor itu apa yang dia dewa perang tapi juga dewa kesuburan, dan kesuburan pria ya, bukan jadi Thor itu dia bisa kan, namun dia bisa membangun. Nah, relasi ini sangat sangat erat hubungannya dengan itu ya. Nggak, saya pernah sampaikan. Jadi kreatif itu zaman sekarang sudah ditetapkan gitu. Kreatif itu eh, nggak cuma kan saya dengar dari kelompok kalian yang buat sesuatu ya, dan juga harus ada niaganya gitu. Dan orang terus menambah nama mereka. Nah, sebenarnya kita harus mulai memahami bahwa kreatif ini ya, eh, tadi ya, creative destruction itu adalah ya, kita bisa melihat bahwa akhirnya kreatif ini lebih mendukung ide dari kapitalis. Sebenarnya menjual ini part of other problem ya. Kalau misalkan tidak ada kreativitas lain, nanti akan ada masalah besar. Dan kita lihat bagaimana eh mohon maaf, kita bisa lihat bagaimana beberapa aplikasi mulai ya, mulai memecat beberapa karyawannya dari aja. Unicorn sudah tidak manis katanya. Kenapa? Karena tidak ada creative power
yang mengikuti dari kreatif-kreatif itu. Memang harus kreatif terus. Jadi kalau misalkan bagian kreatifnya sudah lewat dan tidak kembali lagi gitu, akhirnya mereka melahap pelan-pelan. Harusnya harus ada ide-ide kreatif terus. Nah, kawan saya di Gojek mengatakan bahwa tiap hari kita kreatif gitu. Tapi ternyata mereka masih kurang kreatif. Artinya mereka berjalan masih lambat, jadi harus lebih cepat lagi. Wah, katanya, mana caranya? Nah, apa yang terjadi? Kok sekarang kita tanya, kreatif itu seperti apa? Ini yang saya akan mengambil salah satunya aja, Charles Bukowski. Jadi kenapa sih, apa sih kreatif itu? Kreatif itu menurut Bukowski itu adalah dia eh, dia menyadari dalam diri bahwa ada suatu eh, sumber daya yang dia bisa kelola. Tetapi kebanyakan orang itu tidak tahu dia punya sumber daya. Apa yang terjadi? Mereka bangun pagi jam 6, melihat alarm, bangun mandi, berangkat kerja, terus sudah itu pulang dan gitu, besok kayak gitu lagi. Itu terus ya di awal kuliah ada yang disebut dengan diskursus. Apa sih diskursus itu gitu ya? Jadi orang itu akan mengulang-ulang sesuatu yang sama terus menerus. Dia sebenarnya punya waktu. Dia dia harus bisa membuat waktu. Kalau orang udah membuang-buang waktu, orang membuang-buang tenaga, dan apa namanya, uang hanya untuk menutupi ini pekerjaan yang itu aja, mereka akan mengalami kreatif distract. Ini nggak ada kekuatan kreatif lagi. Nah, kenapa juga hiatus ya? Hiatus itu artinya kan diem, habis, tidur. Kenapa sekarang kok alami ketiduran hiatus? Kenapa kita kok itu ya empet gitu? Ini apa kok semua hal ini masih bermasalah gitu? Kok di zaman yang era serba maju, kita masih punya kemiskinan, masih punya kurang pendidikan, dan kemudian masih ada kekerasan. Kekerasan dalam berbagai bentuk ya. Jadi kalian bisa lihat bahwa sekarang sudah muncul terungkap berbagai kekerasan berada di tengah masyarakat kita ya, dalam apapun, verbal, kekerasan verbal gitu. Kita mulai tahu bahwa ternyata wow, kita ini um, banyak kekerasan jadi di sekitar kita dan kita nggak pernah hal itu. Nah, kita nggak pernah diajarin namanya psychological well-beingnya, nggak pernah diajarin. Dan bagaimana kita menciptakan solusi? Uh, Makanya kita harus menghindari greed. Dan apa sih sebenarnya dengan greed? Itu tadi bahwa kita 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 terlalu nyaman dengan keadaan itu. Bangun pagi jam 6 karena ada kelarem, itu keluar mandi, berangkat kerja. Ini adalah bagaimana kita sangat nyaman dengan rutinitas kita yang menurut Bukowski ini nggak ada artinya gitu. Jadi orang itu melakukan hal itu again and again and again and again. Jadi tidak ada perkembangan yang sangat signifikan, tapi diulang-ulang terus. Dan ketika itu terjadi, tentu orang lain akan mengambil kesempatan gitu. Kalau mengambil kesempatan karena Anda eh, walaupun diem terus gitu, dan sebenarnya ada kekuatan lain gitu, pelan-pelan, dan itu apa namanya, ada sistem yang mengambil alih. Sistem itu adalah sesuatu yang kita tidak pahami. Nah, eh, harus ada suatu pemikiran dalam diri kita yang tiap hari bahwa kita harus kreatif, bahwa kita harus bisa menjual sesuatu. Karena kita udah masuk sistem nih. Kalinya kamu masuk sistem kapitalis, kamu harus terus menjalani itu.
Nah, kalau kamu tidak mau ke situ, ya kamu harus melakukan banyak yang disebut dengan memberi ya sumbangan gitu ya, memberi charity. Kamu harus melakukan charity. Nah, kalau kamu nggak pernah charity tapi nggak pernah jual, itu masalah besar akan terjadi. Kenapa? Karena orang tidak kekuatan membeli, terus menambah beban membeli tapi tidak ada kekuatan. Kita terus menciptakan daya jual besar, tapi kalau daya belinya nggak ada, hanya yang disebut dengan filantropi. Filantropi itu kenapa? Filantropi itu menyeimbangkan eh, daya jual dan daya beli. Nah, apa hubungannya dengan komunikasi? Kita harus paham ya. Jadi udah kreatif dan kita ya ke esensi daripada apa yang terjadi kalau misalkan kapitalisme itu kita tidak bisa memberikan daya jual gitu ya. Kita tidak bisa memberikan daya beli, kita hanya terus jualan jualan jualan, akhirnya habis juga gitu. Orang nggak bisa beli. Sekarang apa yang terjadi? Orang nggak bisa beli karena um, hubungannya dengan etika dan moral tadi gitu. Dan kita harus bisa memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Kita harus memberikan kembali pada masyarakat gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kita suka mencari-cari alasan. Orang internet selalu ragu, tapi orang-orang blow on tuh selalu. Dan kita bisa lihat kreatif itu tidak selalu benar gitu ya. Ada aja kreatif yang menciptakan. Dan menurut saya ini adalah esensi daripada decadence. Kita terlalu mengindulging dengan fraction sekarang. Sekarang sudah mulai itu. Orang nyebut akhir zaman. Padahal sekitar 40 tahun juga bilangnya akhir zaman. Zaman edan gitu. Sekarang juga masih, sekarang ini udah akhir atau belum gitu, ternyata belum ya. Inti dari semua ini adalah jangan sampai ada waktu yang hilang atau berlalu begitu karena kamu sibuk dengan tiap hari kamu harus punya sesuatu yang dikerjakan. Misalkan kreativitas, misalkan kalian nih setelah kuliah ini dikasih uh, tugas selesai gitu, dan kamu nunggu nilai keluar. Itu menurut saya yang terlalu bahaya tuh yang. Jadi menurut saya waktu satu-satunya kalian istirahat itu nanti pas lagi udah, karena sekarang kamu harus banyak kreasi, harus banyak kan, harus banyak itu yang saya lakukan tiap hari ya. Ada hari yang kosong untuk belajar lagi. Hal ini penting juga kan untuk selalu ini ya, untuk cari waktu untuk selalu mencari kesalahan ya, dan kemudian kamu belajar dari kesalahan itu. Saya kira hal yang kalian lakukan sekarang itu adalah menyadari bahwa waktu sebenarnya banyak. Waktu itu hilang begitu aja, kalian akan sadar bahwa wah, buang-buang waktu dan buang-buang. Saya kira kita harus paham ya bahwa creative destruction itu adalah sebenarnya apa? Kerakusan dan kemalas. Kerakusan ini orang nggak mau masuk. Malas itu adalah sesuatu yang orang, mereka takut kesalahan dan tidak mengambil. Mereka nggak pernah melakukan apapun. Yang kita harus cari hal baru untuk kita lakukan. Kalian
bermanfaat dan juga itu aja bisa sampaikan. Terima kasih ya.